Shalom. Sudah lama nggak ketemu, saudaraku, karena pandemi, ya. Tapi saudara tahu pandemi ini merupakan satu testing bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Anda semua masih hidup, lolos dari maut, ya. Anda mesti bersyukur, saya bisa lolos dari maut. Itu anugerah. Jadi saudara mesti mengerti hidupmu ini anugerah. Ya. Selama bulan ini kita bicara tentang sukacita Tuhan, itu kekuatan kita. The joy of the Lord is your strength. Kekuatan. Jadi kalau saudara menghadapi pandemi, kehilangan sukacita, berarti saudara nggak kuat. Nah, coba check out. Bagaimana kita menghadapi situasi. Ini baru pandemi. Nanti ada yang lebih dahsyat ke depan. Tapi jangan takut. Ya, Tuhan sudah memberitahu bahwa Tuhan itu pencipta kita yang akan melindungi kita. Saya melihat gambar ini. Gambar ini merupakan kastil atau castle. Ya, orang-orang di luar negeri suka pada zaman perang dulu. Mereka perang tentu tidak seperti sekarang pakai bom, tapi pakai kuda, pakai pedang, ya pakai panah. Tapi kalau rumahnya seperti ini, di atas di situ, ini ada, ya dicari satu bukit yang tinggi. Lalu sengaja di situ dibuat rumah, perlindungan. Supaya kalau ada apa-apa, lari ke situ pertama-tama. Tempat tinggi. Zaman dulu kalau tempat tinggi itu tempat strategis, potensial. Ya, semacam ini. Kalau benda ini ringan, cuma sedikit. Tapi coba dinaikkan 1 kilometer dan dilepas. Saya mati kena ini. Tapi kalau cuma 5 senti, malah enak ya digeduk-geduk. Coba 1 kilometer, saya mati. Kenapa? Ada potensi. Nah, karena itu kalau saudara meninggikan Tuhan, tinggikanlah setinggi-tingginya. Kalau engkau bersukacita, itu berarti saudara angkat Tuhan itu makin tinggi. Kalau dia makin tinggi, dia makin berpotensi dalam hidupmu. Katakan amin. Setuju? Nah, kenapa saudara menggerutu? Kalau menggerutu dia turun. Dia nggak senang. Karena Tuhan kita itu patut disembah, ditinggikan. Makin kita tinggikan, dia makin berpotensi, dahsyat. Sehingga kita bisa mengalami kekuatan untuk mengalahkan stres, tekanan hidup, bahkan juga sakit penyakit. Saya ini sudah mengalami sakit penyakit banyak sekali. Tapi dalam sakit penyakit saya tetap memuji Tuhan. Dan Tuhan selalu pulihkan. Karena itu hari ini judul khotbahnya adalah kita harus punya jiwa yang segar. Ya, jiwa yang segar. Ya, jiwaku segar kembali. How about you? Apa jiwanya sudah segar setelah pandemi? Atau masih? Biasa kalau kita sudah mengalami masalah, lalu kita itu downward, turun. Ya, dan kalau hati kita tidak bersukacita, tubuh kita drop pasti. Walaupun Anda makan vitamin hebat, tapi kalau engkau kurang sukacita, pasti drop. Karena sukacita itu imunitas yang luar biasa. Ya, memberikan kita hormon-hormon yang luar biasa, serotonin khususnya. Ya, saudaraku, kita bisa bersukacita itu anugerah Tuhan. Itu bukan oleh karena kaya,
Orang kaya belum tentu bersuka cita. Tapi orang yang punya hati yang lepas dari semua kekhawatiran. Nah, dia bisa bersuka cita. Karena itu ini gambar adalah gambar daripada Raja Daud. Ya. Nanti kita ceritakan bagaimana Daud mengalami masa yang sangat menyedihkan, downward, turun. Nah, tujuan khotbah ini adalah supaya saudara mengalami pembaruan roh. Ya, renew a right spirit. Jadi spiritmu lebih dulu. Kalau kita mau menjadi orang yang tetap bisa glowing gitu ya, bersinar. Makanya lihat saja muka-muka orang. Kalau mukanya kayak itu buah yang pahit itu apa? Pare. Waduh. Ya. Tapi coba kalau muka kita itu wah cemerlang gitu ya. Kenapa sih? Alkitab mengatakan Musa berdoa bertatap muka. Waktu dia turun, mukanya itu bersinar. Karena hubungan dengan Tuhan, sumber hidup. Walaupun ada masalah, tetap ada masalah. Tapi sukacita di dalam mengalahkan masalah. Ini penting. Karena itu saudaraku jaga. Apa yang menyebabkan kita bisa ya seperti kurva ini. Wah ini kurva kalau sudah lihat. Kalau ya orang-orang bisnis selalu melihat kurva-kurva. Wah ini Dow Jones ini anjlok. Wah Citibank anjlok. Wah bank ini anjlok. Sudah lihat gitu, hatinya ikut anjlok juga. Jelas? Saudaraku, nanti bank apa saja bisa bankrupt. Namanya bank, tambah bankrupt. Bisa. Rohani kita juga begitu. Dulu punya hubungan yang baik. Gandeng sama Tuhan. Tapi oleh karena satu, apa itu? Dosa. Melanggar aturan firman. Dia akan terus meluncur ke bawah. Rumah tangga kacau. Berkelahi terus. Ya. Bisnis kacau. Ya. Dan ini banyak terjadi di dunia. Karena itu banyak orang bunuh diri. Sampai sudah melihat ada viral. Orang-orang lompat dari loteng. Wih, sebentar lagi berikutnya. Yang berikutnya. Kenapa? Karena putus asa. Saudaraku, jadi kita melihat tahapan untuk kita ini kalau nggak hati-hati terjadi degradasi. Ya. Degradasi itu artinya menurun. Ya. Pertama-tama kalau saudara mendukakan roh Allah. Hati-hati ya. Kalau kita mendukakan roh Allah. Kapan kita mendukakan roh Allah? Kalau saudara punya akar pahit. Hati-hati dengan kepahitan hati. Cepat bereskan. Kalau saudara suami dan istri pahit hatimu. Dengan teman bisnis pahit hatimu. Teman bisnismu yang makan uangmu mungkin nggak apa-apa. Tapi engkau yang betul bisa sakit malah. Aneh. Saya sudah buktikan. Karena itu Alkitab menulisku. Jangan iri sama orang yang berhasil. No. Ya. Dan Mazmur 73 dikatakan. Aku dulu cemburu sama orang yang nakal. Kok gemuk-gemuk, sehat-sehat. Aku pikiranku hampir tergelincir. Sampai aku mendekat pada Tuhan. Baru aku tahu, orang itu nanti anjlok. Boom. Jadi kita jangan lihat sekarang, the end. Bagaimana?
Jangan kita itu judge, menghakimi sekarang. Next time. Ya, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Nah, ini penting. Ya, dimulai dengan mendukakan roh. Kalau saudara sudah pahit hatimu oleh karena orang mungkin makan uangmu, engkau jengkel terus, lalu Tuhan kata sudah ampuni. Nah, itu namanya sudah memadamkan roh. Nah, kalau saudara terus ditegur Tuhan, nanti saudara bisa menghujat roh. Ini seperti Raja Saul. Dulu penuh dengan Roh Kudus, rendah hati. Tapi oleh karena dia jengkel sama mantunya, apa yang terjadi? Hidupnya akhirnya kedukun. Aneh. Padahal dia dulu membunuh semua dukun. Sekarang dia kedukun. Ini bisa terjadi. Karena itu hati-hati. Ya ngeri. Nah, yang penting itu respons. Hidup itu perlu tanggapan. Khususnya kalau ditegur oleh Tuhan. Di mana sudah ditegur? Ya, waktu sudah mendengar firman Tuhan ini. Sudah dengar teguran-teguran. Teguran yang baik. Kreatif, positif. Untuk memulihkan saudara. Supaya terjadi pembaruan hubungan dengan Tuhan kembali. Jadi baik. Nah, oleh karena itu, kalau mau merespon, Tuhan itu mulai panggil orang. Ya, biasanya orang berdosa itu makin lama makin jauh. Sudah malas ke gereja, terus tambah lama tambah absen. Setahun sekali datang kalau Natal, gitu ya. Jadi sudah menjauh dari komunitas. Ya, lalu Pak Pendeta panggil, yuk come again. Nah, itu dengarkan panggilan Tuhan. Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Why? Banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena kita dipanggil untuk hidup kudus. Nah, kalau kita tidak mau kudus, Tuhan tidak pilih kita. Karena itu, kita baca Roma 9 ayat 11 yang berbunyi, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dengar ini dengan baik, ya. Sebab waktu anak-anak itu siapa? Tuhan bicara tentang Esau dan Yakob. Esau dan Yakob itu di perut ibu Ribka, waktu di perut itu gulat, goyang-goyang terus. Ibu Ribka bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok di perutku ini terjadi satu gejolak terus. Tuhan kata nanti keluar dari dirimu dua bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel, Yakob, dan Edom. Ya. Dan dua bangsa ini selalu fight. Ya, saudaraku. Lalu Tuhan berkata, anak-anak ini belum lahir. Tapi Tuhan sudah memilih. Di mana? Di perut. Waktu sudah jadi embrio, Tuhan tahu. What next? Orang ini nanti akan apa ini? Orang ini nanti nakal apa enggak? Tuhan ngerti. Ya, dan Tuhan lihat Yakob. Kenapa Yakob dipilih? Bukan oleh karena dia baik, dia salah. Tapi di sini dikatakan berdasarkan panggilan. Karena Yakob respons. Esau dia salah, disuruh bertobat, tidak respons. Saudaraku, siapa yang tidak pernah salah? Saya pun salah. Benar?
Hebat-hebatnya orang, siapa yang tidak pernah salah? Tapi pertanyaannya, mau tidak mau, saudara itu mau atau tidak mau merespons panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk come back, balik. Mau nggak balik bertobat? Mau nggak engkau itu nyesel? Aduh Tuhan, aku salah. Banyak orang salah, nggak mau bertobat. Terus saja. Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Tuhan tahu. Sudah tahu? Di pinggir saudara itu, waktu sudah datang pun, malaikat Tuhan itu menyertai saudara. Dia sedang catat. Dia buka diary. Ya, catat tiap jam, tiap menit. Persis. Nggak akan luput. Karena itu saudara nggak lihat. Saya berkali-kali orang melihat malaikat mendampingi saya. Saya tidak pernah melihat malaikat. Tapi beberapa orang, bahkan ibu di Jepara, ya, itu Ibu Giam Sun Huat, orang terkaya dulu di Jepara dulu, ya, umurnya sampai 95. Waktu umur 93 saya kunjungi, saya duduk, dia nangis, Loh, Jim, napa Jim? Itu loh di sebelah cucu itu loh, malaikat gede. Saya kaget. Ya. Dan itu bukan cerita sekali, beberapa kali. Saya mendoakan orang sakit, ya, di Telogorejo, muntah-muntah, ya, diare terus. Ternyata apa sakitnya? Kolera Eltor. Sudah tahu kolera Eltor itu, sangat-sangat menular. Ya, kalau engkau pegang, engkau bisa mati itu. Nah, saya ditelepon, ya, sama istrinya, Pak Bekti tolong, waduh, sakit apa? Sakit cuma tidak dikasih tahu. Saya datang, ya, saya datang, begitu datang, suster-suster sudah mengerumuni, mau diungsikan ke RSUP. Karena di Telogorejo tidak boleh terima yang begitu. Get out. Nggak boleh, nanti nular yang lain. Saya berkata, stop, saya mau doa dulu. Cepat tuh Pak. Itu saya tanpa masker. Wih, susternya semua pakai masker. Ya, saya masuk. Loh kenapa ini kok suster semua pakai masker? Baunya begitu saya masuk, pleng, udang busuk. Mau tumpah. Tapi gimana mau mendoakan, mau tumpah gimana? Maju terus, ya. Tumpangi tangan lagi. Wih, bahaya bismat, itu bisa mati saya. Tapi disitulah mujizat terjadi. Langsung dipindahkan, besoknya saya kunjungi lagi di RSUP. Saya dulu nggak ngerti itu bahaya. Ya, ruangannya lebih besar dari ini. Satu orang lebih besar dari ruangan ini. Semua ditutup gorden hitam. Ya, lalu orang itu cuma ada satu orang di situ. Saya begitu datang, mukanya sudah duduk, dia mukanya masih merah, diinfus. Pak Bekti, terima kasih. Kemarin Bapak datang sama siapa? Saya berkata, saya sendiri. Enggak. 2 orang di kanan kiri Bapak, pakaian putih. Enggak, saya datang sendiri. Enggak Pak, saya mau terima kasih sama 2 orang. Oh, saya berkata, itu malaikat Tuhan. Anda percaya? Malaikat Tuhan, guardian angel, menyertai orang percaya. Dan itu ditulis di Alkitab berulang-ulang. Karena itu kalau saudara cinta Tuhan,
responsmu baik, saudara berbuat dosa bagaimanapun, asal mau balik, Tuhan kata Allah tidak pernah menyesal dengan anugerah dan panggilannya. Kalau Allah sudah pernah memanggil engkau sekali dan engkau menjadi orang Kristen, engkau dibaptis, engkau berbuat dosa, Tuhan kata come back, kembali. Kalau engkau respons, Tuhan kata oke, saya siap menerima kembali. Walaupun kamu menyakiti hati saya. Kadang-kadang suami istri aja nggak bisa loh. Kalau kebangetan ya, wah cerai. Betul nggak? Tapi ini Tuhan. Tuhan berkata, kamu dosamu hebat bagaimanapun. Kembali. Aku welcome. Aku tetap cinta padamu. Wow. Jadi kunci pembaruan itu kemurahan hati Allah. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan kalau kita dalam susah, dia timbul yang namanya belas kasihan, compassion. Dan apa yang membuat saudaraku compassion ini makin kuat sehingga dia mau mengerjakan? Kalau engkau teriak sama Tuhan. Engkau teriak, Tuhan ampuni saya. Aku minta ampun. Aku salah. Aku mau balik. Tuhan, aku salah. Saudara, ini sesuai dengan Roma 9 ayat 15 dan 16. Mari dibacakan bersama. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara kalau mau memberi sesuatu uang kepada orang yang minta, tergantung engkau bukan? Mau apa enggak? Tergerak apa tidak? Begitu juga Allah. Allah itu mau mengampuni Anda atau saya, tergantung dia. Engkau bisa menggerakkan hatinya enggak? Tuhan itu tahu hati kita. Esau itu juga nangis. Tuhan kata enggak. Hatimu enggak betul. Tapi Yakob, nanti sudah baca dalam Hosea, ini saya tulis Hosea 12, ayat 4-7. Dia pernah menipu kakaknya Esau itu, yang mau membunuh dia. Ya, setelah dia mengalami juga ditipu oleh mertuanya sampai 10 kali. Itu namanya siapa menabur akan menuai. Bukan hanya itu, lalu Tuhan kata kamu comeback, ketemu sama Esau supaya damai. Ya, dan waktu dia mau balik, dia teriak, dia takut karena kakaknya ini mau membunuh. Dia teriak, dia nangis. Kitab Hosea berkata, Yakob menangis. Dia menangis, minta belas kasihan. Halo, kalau saudara salah, apakah sudah pernah nangis sama Tuhan? Tuhan ampuni saya. Aku minta belas kasihan. Kalau enggak aku neraka. Ingat loh, dosa kalau enggak dihapus, neraka. Dan neraka itu kekal. Wih, perlu saudara kadang-kadang download ya. Untuk lihat neraka itu gimana. Saya anjurkan saudara-saudara yang bisa download film ya. Coba download namanya To Hell and Back. Ini dibuat oleh seorang dokter namanya Maurice
Ronnie kalau nggak salah, tapi Morris. Judul tuh Hell and Back itu gitu banyak film-film. Tapi satu dokter itu, yang dia waktu melayani di satu rumah sakit, ada orang mati, sudah ditutup semua dengan kain, lalu beberapa saat goyang-goyang, hidup, wah geger rumah sakit itu. Lalu ditanyai, loh kamu ini dari mana tadi? Aku tadi keluar dari plafon ini. Sampai di atasku ketemu ada suara berkata, ya setelah beberapa jam mungkin, saya nggak tahu ditulis berapa lama, kamu kembali. Dia kembali. Waktu saya kembali, saya itu lihat di atap ada sepatu merah. Dokternya, masa halusinasi. Suruh orang naik atap, betul ada sepatu merah. Nah sejak itu dokter itu masuk no internet, ayo siapa yang pernah mati suri? Dibuat film. Coba sudah nanti lihat. Hati-hati loh, waktu kita mati, nanti semua kita masuk terowongan. Ya, dan terowongan itu setelah itu terang atau tetap gelap. Kalau tetap gelap, ya itu ketemu setan-setan. Ngeri loh. Orang kalau tidak ngerti akhir, gampang ke. Nggak apa-apa, orang nggak tahu lah. Aku berbuat dosa nggak tahu. Loh Tuhan tahu. Tuhan punya malaikat yang mendata hidupmu. Tiap jam, tiap hari. Ya. Karena itu nanti kita belajar dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Nanti baca lagi ya di rumah. Ya, saya tuliskan pemulihan persekutuan dengan Allah adalah kunci untuk kembali memperoleh sukacita yang sejati. Jadi sukacita yang sejati itu hati-hati. Bukan oleh karena teman-teman senang kumpul, habis gitu pulang, sedih lagi. Bukan, dari dalam, inside out. Jadi mesti di dalam, ya. Saudara-saudara bisa mengampuni dan sebagainya. Nah, saya berikan ini blog lebih dulu. Dituliskan di sini untuk pemimpin biduan. Ini Daud ya. Waktu dia setelah berbuat zina, timbul deg-deg dalam hatinya, tuduhan-tuduhan dari setan. Tapi setelah dia ngaku, dia membuat mazmur. Ya, untuk pemimpin biduan. Jadi perhatikan, kalau orang sudah bebas, dia itu bisa nyanyi. Siapa pemimpin biduan kita? Yesus. Nanti sudah baca surat Ibrani 2. Setiap kali saudara menyanyi begini ya, Yesus dengan rohnya itu hadir di gereja. Ini mesti dihayati. Mana kalau Yesus hadir, saudara, hati-hati nih. Dia sedang lihat nih hati kita. Ya, nggak ada yang bisa luput. Nggak bisa. Saudaraku, dikatakan ketika Nabi Nathan kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Siapa Batseba? Istri dari panglimanya. Ya, dan panglima ini disuruh supaya mati, pergi ke medan perang yang paling dahsyat supaya mati. Karena Daud ingin dapat Batseba. Taktiknya pemimpin ini. Karena mau mengambil istrinya yang sangat cantik. Ya, lalu betul, dia berbuat zina dulu, lalu berusaha membunuh.
ya, suaminya ini jahat ya. Menurut Taurat, orang kalau berzina mati. Membunuh mati. Jadi mestinya mati 2 kali itu. Tapi kenapa Daud kok bisa lepas? Nah, ini loh. Jadi saudara bisa salah ya, saya bisa salah. Tapi ingat, Tuhan kata come back. Apakah engkau masih mau dengar panggilanku kembali? Are you ready? Mau nggak kamu bertobat? Karena itu yang penting di sini ucapan yang pertama apa? Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut rahmatmu yang besar. Engkau ini sangat mencintai. Aku tahu engkau Allah yang sangat murah hati. Sangat berbelas kasihan. Dan kapan kita bisa ngomong, kasihani aku. Ayat ini berkata ayat 3, sebab aku sendiri sadar. Kenapa orang bisa sadar? Diinsafkan oleh Roh Kudus. Di mana sudah diinsafkan? Paling gampang diinsafkan di mana? Di hatimu. Coba kalau seorang suami, pertama kali dia nyeleweng, pulang ditanyai sama istri, dari mana? Ini hati liang sim itu, duk 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 duk, ngomong apa ya? Halo, berdebar enggak? Orang kalau mau mencuri pertama kali, kuat enggak debar, dak dikduk. Mau membunuh pertama kali, apa enggak dak dikduk? Pasti dak dikduk. Tuhan bicara itu lewat mana? Pertama-tama, hatimu, hati nurani. Enggak boleh. Nah, tapi engkau enggak boleh nih. Enggak ada orang kok. Nah, makanya saudara itu mesti peka ya. Hatinya Tuhan. Suara hati Tuhan. Ya. Karena itu saya katakan di sini, kuasa pemulihan itu ada di mana? Di lidah Anda. Halo? Di mana kuasa engkau bisa dipulihkan? Gampang, di mulut. Ini modal ini. The power of your tongue. Ya, karena dalam Amsal 18 ayat 21, life and death in the power of your tongue. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Nah, saudara ngomong apa gitu loh. Omonganmu itu nanti dituntut sama Tuhan. Jadi jangan cuma perbuatan, omongan. Engkau maki-maki. Ada sampai pembantu distrika ya toh. Itu banyak TKW kita ya yang keluar negeri distrika loh. Setrika enggak ngena, setrikanya semua. Waduh. Sama maki lagi. Wah. Saudaraku, karena itu kita mesti suka gemakan yang benar. Ya. Dan yang benar itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara suka gemakan firman, akan terjadi yang dahsyat dalam hidupmu. Ya, kalau engkau sakit, engkau berkata, Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa, Tuhanku Yehova Rafa, Tuhanku penyembuh. Nah, begitu. Jangan, aduh Tuhan, mati aku. Loh, mau mati. Nanti dulu, jangan mati. Ya, saudara pasti mengalami masalah. Lalu ada pertanyaan di sini, our response.
Gimana responsmu? Ya, kalau ada masalah, responsmu bagaimana? Ini yang paling penting. Engkau bisa bangkit jadi baik, itu tergantung respons. Kalau responsmu selalu jelek, berat. Ya, karena itu begitu didatangi oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan, nabi yang kecil. Tidak seperti Nabi Yesaya, Nabi Daniel. Nabi Nathan. Tapi begitu diceritai oleh Nabi Nathan cerita lalu, Daud berkata, oh orang itu mesti dihukum. Nathan berkata, ya itu kamu itu orang. Wih, begitu ditemplak oleh Nabi, dia diam, dia nangis. Ya, lalu dia teriak tadi, kasihani aku. Dan responnya itu nggak lama. Begitu dia dengar, langsung aku salah. Tapi kalau mertuanya ditegur oleh Nabi Samuel, nabi yang gede, nabi yang besar, apa kata? Oh, aku itu tidak melakukan perkataanmu karena aku lihat rakyatku ini loh. Dia melihat domba-domba itu baik kok dibunuh, jangan. Jadi dia pakai banyak alasan. Tapi lain dengan Daud. Ini tergantung, cepat tidak respons kita. Kadang-kadang kita berkata, nanti tak pikir. Nanti tak pikir. Loh, kok baik, kok perlu dipikir ngapain? Kalau itu yang baik, kenapa mesti dipikir-pikir? Halo? Coba kalau, saudaraku, hari ini misalnya, di gereja ini dibagi 1 ons emas. Mikir. Sesok, enggak datang rebutan, betul? Cuma di sini enggak dibagi emas, ya. Dibagi firman. Firman jauh lebih dari, lah betul? Firman betul lebih dari emas? Nah, belum tentulah. Banyak orang berkata, firman next time I can hear that. Tapi kalau emas ini, wah ini kesempatan sekali. Saudaraku, kalau saya ngerti Alkitab, kata Tuhan, hikmat itu lebih dari semuanya. Semua nggak ada artinya. Nanti baru engkau tahu kalau mati. Sayang, banyak orang itu baru noleh ke belakang kalau sudah mati. Loh iya ya, dulu aku kok enggak mau gitu. Itu namanya sesal kemudian tidak berguna. Ingat ya, nanti saudaraku kalau sudah ngalami, baru iya. Kok iya. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Tidak pernah salah, pasti terjadi. Pasti ya. Ya. Dan Tuhan janji, kalau kita mengaku Allah itu setia, adil, Dia akan mengampuni segala dosamu. Tinggal ngomong loh. Apa modal kita? Omongan, ngaku. Tapi ngaku itu enggak gampang loh. Apalagi sama orang. Sama Tuhan aja sulit. Yang enggak kelihatan. Apalagi sama orang. Sulitnya bukan main. Yang kedua, apa yang dikeluarkan dari mulut daripada Daud. Bersihkanlah aku ya Allah. Kenapa dia berkata begitu? Dengan hati yang tulus dia ngomong itu. Karena dia tahu siapa Tuhan. Ya, sudah melihat gambar ini.
ada merah-merah itu darah. Ya. Sehingga dalam Mazmur 51 ayat 8, ya, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ingat ya, Tuhan ingin yang dalam batin, yang tidak kelihatan orang. Benar ini loh, di batinmu, di hati nuranimu. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah kita, firman Tuhan itu hikmat. Aku akan ampuni kamu, ini hikmat. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop itu zaman dulu seperti kuas gitu ya. Yang dari tumbuh-tumbuhan dicelupkan di darah binatang, lalu dipercikkan. Makanya waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka masukkan itu dihisop, lalu dilabur darah. Ya, hutang darah harus dibayar darah. Namanya hutang darah. Hutang uang harus bayar uang. Hutang darah, darah. Artinya engkau kalau berdosa itu nyawa. Nah nyawamu itu dibayar oleh Tuhan Yesus. Sampai dia mati seperti dihajar, keluar darah. Untuk apa? Untuk bisa dipercikkan. Karena itu waktu kita ngaku dosa, kata Tuhan, waktu kita ngaku dosa, darah Yesus menyucikan kita. Wow, kita mesti berkata, thank you Lord Jesus. Terima kasih. Tinggal kita ini percaya saja. Ngaku darah Yesus diaplikasikan pada saudara. Tapi kalau engkau tidak dibersihkan, iblis dia serang. Karena itu waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan berkata apa? Labur darah. Supaya apa? Supaya malaikat maut tidak masuk. Hati-hati, kalau sudah tidak punya tanda darah, malaikat maut, setan, itu bisa masuk dalam hidupmu. Kenapa orang bisa hancur hidupnya? Ya karena diobrak-abrik oleh setan. Jangan mau. Tapi mesti ada darah Yesus sebagai tameng. Tapi ini mesti dengan pengakuan. Tadi kasihanilah aku. Lalu bersihkanlah aku daripada dosa dengan hisop. Setelah bersih apa? Yang berikut. Nah ini bahasa Indonesia berkata dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir. Ya, kalau sudah baca dalam bahasa Inggris apa? Create in me a clean heart. Create. Kata create itu ciptakan. Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata bara. Mencipta bagi Tuhan itu dari yang tidak ada jadi ada. Kalau orang dunia berkata, wah profesor itu mencipta. Itu bukan mencipta. Sebab dia mesti ada yang dipakai. Betul nggak? Ada yang dipakai, lalu dia laku. Misalnya kaca ini. Kaca ini dari apa ini? Kaca ini dari apa? Dari tanah. Tanah kita ini ada silikon. Diproses jadi kaca. Gagangnya ini dari mana? Dari tanah. Baju Anda dari mana? Dari tanah. Betul nggak? Ya, kapas semua dari mana? Tanah, pohon muncul, pohon kapas. Jadi semua itu Tuhan siapkan di bumi.
Masker saudara dari mana? Dari tanah. Tubuh saudara dari mana? Dari tanah. Karena itu saudara, ragang ini, cangkang tubuhmu ini sebetulnya nggak berarti. Buktinya kalau sudah mati, gimana? Dibuang. Kemana? Ya ke tanah. Halo, ingat-ingat ya. Kalau mati tubuh kita ini walaupun dibalsem, dikasih minyak wangi, ditaruh peti yang mahal, akhirnya dikubur masuk tanah. Nothing. Nol. Tapi apa yang bisa? Hatimu. Kalau hatimu selama hidup diisi ini. Makanya di sini katakan teriakan. Ciptakan hati yang bersih. Ya. Dan jangan membuang aku Tuhan. Ya. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan. Ciptakan hati yang bersih. Nah, kalau sudah diciptakan hati yang bersih, ini rentetan. Kasihanilah aku tadi. Bersihkanlah aku. Ciptakan, munculkan yang new heart. Ya, yang hati yang baru. Lalu apa? 4. Pulihkan kembali kegiranganku. Nah, orang kalau salah itu ada tuduhan. Ya. Kita bisa pulih kegirangan kita. Ini yang paling penting. Saudara boleh kaya, boleh mewah, tapi nggak senang. Istrinya banyak, tapi nggak senang. Siapa itu? Salomo. Mosok kamu bisa nandingi Salomo. Istrinya 1000. Apa nggak senang itu? Tapi nggak senang itu. Ya. Jadi sudah lihat betapa hebatnya kita itu kalau bisa bergirang. Ya. Mazmur 51 ayat 14 mengatakan, pulihkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat. Ini loh yang penting. Girang itu karena selamat sudah pasti masuk surga. Nah. Tapi kalau saudara ya mudah-mudahan masuk surga. Kok mudah-mudahan masih? Moga-moga. Saudara ikut Tuhan harus saudara berkata, aku mau ikut Tuhan pasti selamat. Ya, dan kalau sudah pasti selamat apa sih? Girang. Habis semua di dunia, nggak apa-apa. Mati nggak apa-apa karena bangkit. Nah, girang. Ya, puji nama Tuhan. Ini luar biasa kalau saudara bisa girang. Ya, nah kalau saudara girang itu lalu yang terakhir itu saudara buka mulut. Memuji, mulai pujian keluar. Dari mana? Dari hati yang tadinya remuk, ya, broken spirit. Hati yang dibereskan oleh Tuhan, diremes oleh Tuhan, ganti dengan sukacita. Wow, ya, ya Tuhan, bukalah bibirku. Jadi ada satu sukacita, tapi dimulai dari roh, ya bahasa Indonesia jiwa yang hancur, ya mesti roh yang hancur. Jadi waktu sudah dengar firman Tuhan, hancur hati, iya aku salah. Nah sampai hancur hatimu, lalu bisa bersukacita. Aneh, karena itu kalau kita datang ke gereja kadang-kadang nangis. Dengar firman Tuhan. Dulu saya waktu muda, kalau dengar saya khotbah, saya banyak nangis. Tapi nangis bersukacita. Saya tahu kalau orang menang badminton, gimana? Setelah menang. Nangis. Lu menang kok nangis, piye toh? Tapi itu insight.
dari dalam betul-betul. Aduh, kok bisa menang ya? Nah gitu loh. Kok bisa ya? How? Nah kalau kita bisa begitu, sukacita kita itu, ini yang berkenan. Ini namanya korban yang berkenan. Hatimu bisa hancur karena dengar firman Tuhan, dipulihkan, itu berkenan pada Tuhan. Amin. Saya rindu, hari ini sudah dengar firman Tuhan dan berkata Tuhan, biar hatiku ini berkenan padamu. Bukan kolektaku berkenan, bukan ibadahku rajin berkenan, tapi hatiku yang tulus itu bisa berkenan pada Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan, kita berkata kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Mari kita mau berkata Tuhan terima kasih. Engkau betul mengasihi aku. Saya mau memuji nama-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Mari kita berdiri, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Mari kita berdiam sejenak. Firman Tuhan tidak ada artinya kalau tidak direspons. Engkau mungkin ada sesuatu dalam batinmu, engkau tahu itu salah. Saya yakin orang salah pasti tahu itu salah. Inilah saat sekarang engkau berseru sama Tuhan. Tuhan, aku mau balik. Aku tidak mau meneruskan perbuatanku yang salah.
Mungkin orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu hatiku. Hari ini firman-Mu tajam, menusuk, membongkar, membersihkan. Ini kesempatan. Tuhan mau bicara karena Dia baik. Dia siap mengampuni engkau. Respons dari kata-kata. Engkau berkata pada Tuhan, lembut, tidak perlu didengar sebelahmu, tapi keluar dari mulutmu. Supaya iblis mendengar bahwa engkau sudah mengaku. Pada waktu engkau mengaku, darah Yesus teraplikasi. Dan iblis tidak mungkin menjamah hidupmu. Jesus, bicara Jesus. Koyas anakaturis, inakurata. Oh Yesus, speak Lord. Ini kesempatan. Jangan hilang kesempatan. Hadirat-Mu datang. Roh-Mu hadir, Tuhan hadir menginsafkan kami. Semua kami mau bertobat, bertobat. Berbalik. Oh Yesus, 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 Yesus. Come Holy Spirit, come. Datang Roh Kudus. Dikuduskan, disucikan. Itu ya sedeketara. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar, Tuhan. Oh ya, haleluya, haleluya, Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau Allah damai. Engkau tidak suka tidak berdamai. Engkau Allah damai. Penuhi hati kami. Sepulang dari ini ada damai yang luar biasa. Karena kami dilepaskan dari semua tuduhan kami. Bebaskan kami. Dan supaya kami jangan berlarut-larut. Tuhan tolong kepada kami. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang masih belum menyelesaikan, biar di rumah dia menjerit Tuhan, bersimpuh di bawah kaki-Mu, mohon belas kasihan Tuhan, dan supaya terjadi rekonsiliasi dengan Tuhan sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, berkati semuanya. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin.